Ya, kembali dari arena Indonesia Grandmasters Turnamen 2025 bersama saya Adi Wiono dengan Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PB Percasi Bung Kristianus Lip akan membahas babak 7 turnamen Indonesia Grandmasters edisi tahun ini. Dan yang menarik, ada partai-partai yang mengejutkan khususnya buat pecatur Indonesia seperti yang dilakukan oleh Yosep, termasuk beberapa pecatur Indonesia lain. Dan hingga babak 7 masih dipegang oleh Eta Safarli dari Azerbaijan dengan poin 5, dibayangi Yosep dengan nilai sama 5 di urutan kedua. Ya, Bung Kris, bagaimana pengamatan Bung Kris sampai babak ke-7 untuk kategori Grandmaster? Ya, sebelumnya kan ada 5 yang belum sama poinnya sama poin pimpinan klasemen, tapi sekarang tinggal 2 ya. Karena yang lain remis, ya. Yang 2 ini menang. Yang menang ini Joseph Taher mengalahkan Gilbert ya. Dan Elpats ngalahin Satu Rama. Ini unggulan 1 lawan unggulan 2 nih. Dan partainya nih bagus bener, Mas. Ini bisa jadi contoh gitu, contoh buat para pecatur junior Indonesia, di mana Elpats ini ngorbanin 1 pion, kemudian unggul perkembangan. Tapi unggul perkembangan itu bisa dia pertahankan sampai langkah 42, kemudian di langkah 42 itu baru direbut kembali bidaknya, dan setelah itu 8 langkah kemudian dia menang gitu. Padahal pembukaannya nih pembukaan kuno, pembukaan lama, pertahanan Italia. Tapi dia bisa korbanin bidak. Tadinya saya pikir kayak Gambit Evans gitu. Tapi tetap lebih tepat mungkin ya Gambit Itali kali. Jadi dia angka awalnya E4, Elpats pegang putih. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5, Elpats mainkan C3. C3, Satu Rahman, kuda F6, tetap Elpats main D4. Artinya itu pasti satu korban materi, korban bidak. Jadi E pukul D4, C pukul D4, gajah yang di C5 tancap, gajah B4 sekarang, kuda D2, kuda pukul E4. Di sini 1 pion itu diambil gitu ya. 1 pion diambil, unggulannya apa? Atas mainkan D5. Kuda E7, D5, kuda E7, kuda E5, kuda E7, rokade, gajah B4 dulu, rokade, D6, D6, benteng E1, kudanya mundur, kuda F6. Nah di sini ada ancaman gajah pukul F6 ya, tidak tumpuk. Karena itu dia kuda E7 ke G6. Jadi apa sih, kalau dipukul pakai mentring. Nah di sini keunggulannya sebetulnya tipis sekali, yaitu unggul ruangan sama putih atas pasangan gajah. Tapi posisi hitam kokoh gitu, solid. Dan yang main yaitu Rahman, unggulan kedua, ratingnya 25, 55 gitu. Bagaimana terus kemudian dia bisa memanfaatkan keunggulan tipis ini sampai akhirnya menang? Itu yang menurut saya sangat instruktif gitu. Sangat mempunyai nilai untuk dipelajari. Bagaimana yang namanya keunggulan itu keunggulan pasang gajah, keunggulan ruang sedikit lebih luas, tapi hitam juga kelihatan solid, tapi itu bisa jadi suatu kemenangan. Ini pembelajaran yang sangat penting, terutama buat para pecatur junior Indonesia. Ini bisa dilihat lengkapnya ada di website resmi www.indonesiagmturnamen.com. Ya itu saya kira. Ya, kalau menarik ini sebenarnya belum aman lah ya Elpats ya, karena masih dibayang-bayang oleh pecatur lain ya untuk babak berikutnya. Bagaimana, ada sedikit prediksi nggak mengenai Elpats ini? Iya, karena ini dia sebetulnya pecatur yang pernah sangat kuat sekali. Ratingnya itu pernah 2.694 itu pada Oktober 2016. Belakangan memang sudah mulai tambahnya usia ya, tapi tetap masih muda. Dia
saat ini 33 tahun masih sangat kuat lah. Tapi Masih. ratingnya memang menurun. Tapi tetap sangat tinggi gitu. Dan kemenangan nomor 1 ini menunjukkan kelasnya dia. Gitu. Ya, sekarang kita mungkin bergeser ke IM kategori ya. Masih seru-seru juga nih, walaupun agak jauh sebenarnya, ada sekitar 1 poin antara peringkat kedua dan ketiga dengan peringkat pertama nih. Di peringkat pertama masih pegang Vitali, kemudian ada Satria Duta dan Nayaka Budi Dharma dengan nilai 5,5 poin di urutan 2 ketiga, dan Vitali sendiri 6,5. Bagaimana di International Iya. Master, Bung Kris? Kalau juara memang susah Betul. nyusulnya ya. Karena Vitali juga udah ketemu dengan jatuh kuat. Tapi di sini sebetulnya kita nggak melulu ya soal juara, karena soal juara tuh ini kan event kita bikin sendiri gitu. Betul. Kalau kita mau juara mungkin di event-event resmi, kejuaraan Asia, Iya. kejuaraan Eastern Asia, kejuaraan zonal, Iya. itu baru kita benar-benar target juara, karena di situ ada tiket untuk ke Piala Dunia. Tapi kalau di sini adalah pengalaman tanding, dan itu saya sejauh ini sampai babak 7, saya pikir itu sudah tercapai gitu. Cita-cita PB Percasi agar atlet juniornya ini terus berkembang dengan menghadapi lawan-lawan kuat, Ya. itu tercapai gitu. Dengan Duta di peringkat 2, Ya, Nayaka di peringkat 3, poinnya sama. Ini justru catur termuda kita gitu. Duta 17, Nayaka 19 gitu. Dan mereka menunjukkan kualitas permainan yang nggak kalah dengan MI kita yang senior, nggak kalah dengan Muhammad Ervan, nggak kalah sama Farid Firmansyah, nggak kalah sama Arif Abdul Hafiz. Ini sudah sesuatu yang mengembirakan Ya. gitu. ya, Dan Duta remisnya tadi juga lawan Farid ya. Pegang hitam dia. Ya. Pegang hitam tapi partainya seimbang. Cuma Duta pegang kendali gitu. Dia yang menguasain permainan, Farid yang bertahan, dan terjadi pengulangan langkah. Memang masing-masing tinggal 5 pion, tapi masing-masing dengan 1 gajah belang dan 1 benteng. Itu memang remis. ya mungkin anak Andi bisa dapat target target ganda selain pelaksanaan ya, ada prestasi yang dilakukan oleh Indonesia ya, pecatur-pecatur Indonesia ya. Dan kita masih berharap Nayaka kemudian Duta bisa meraih apa yang diharapkan PB Percasi, Bung Kris ya. Iya, dengan dia terus ada di peringkat 2-3, karena peringkat 1-nya ini kan Grandmaster dari Ukraina, dan ratingnya 2.545 Iya. kalau nggak salah. Ini pernah jadi catur yang kuat, jadi di bawah dia bukan sesuatu yang memalukan, tapi sesuatu yang hebat, karena catur muda kita yang ada di peringkat atas itu mengenai. Ya, baik Bung Kris. Ya, demikian saudara ulasan babak 7 turnamen Indonesia Grandmasters 2025 bersama Bung Kris, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PB Percasi. Terima kasih, salam olahraga.